guys, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Argine Sihato. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A3 semester 4, Fakultas Keperawatan. Ya baik, di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai NAPSA. NAPSA merupakan singkatan dari narkotika psikotropika zat adiktif. NAPSA adalah bahan yang bila masuk ke dalam tubuh, terutama otak, dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya, karena terjadinya kebiasaan, ketagihan, serta ketergantungan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika itu zat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri di tubuh kita, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika bisa berasal dari tanaman biasa, disebut narkotika alami. Terus bisa juga berasal dari zat, yaitu bukan tanamannya itu narkotika sintesis. Zat yang sengaja dibuat manusia menggunakan zat kimia. Dan ada juga narkotika semi-sintesis yang berasal dari zat opium. Nah, narkotika ini bisa menurunkan atau bahkan menghilangkan kesadaran penggunanya, serta menghilangkan rasa nyeri sehingga sering dipakai dalam bidang medis. Beda halnya dengan psikotropika, itu zat atau obat yang bisa mengubah susunan syaraf kita, hilangnya ia mempengaruhi aktivitas mental dan perilaku orang tersebut. Bisa sering hiperaktif itu sama kayak narkotika psikotropika, bisa berasal dari alami maupun sintesis. Contohnya kayak ekstasi dan sabu-sabu. Zat adiktif itu semua jenis zat, dan jika dipakai terus-menerus dapat membuat seseorang ketagihan. Berdasarkan sifat pengaruh ke badan kita, NAPSA ini terbagi beberapa jenis, yaitu yang pertama, yaitu golongan stimulan, dapat menstimulasi atau merangsang kerja organ tubuh untuk bekerja lebih cepat, sehingga membuat penggunanya cenderung lebih senang atau gembira untuk sementara waktu. Contoh-contoh golongan stimulan ini ada amfetamin, ekstasi, kafein, kokain, dan alkohol. Ada golongan depresan atau penenang. Depresan ini bisa membuat penggunanya merasa tenang, sekian tenangnya penggunanya bisa saja tertidur. Contoh golongan stimulan ini antara lain opiat, barbiturat, alkohol, dan ganja. Golongan halusinogen ini bisa mengacaukan sistem saraf pusat dan bisa membuat penggunanya halusinasi. Kalau dikonsumsi terus, halusinogen ini bisa membuat penggunanya menjadi paranoid. Halusinogen beberapa di antaranya sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, seperti lem, bensin, dan bunga bangkawan. Selanjutnya, ada dampak NAPSA bagi kehidupan kita. Yang pertama, tentunya berdampak pada kesehatan penggunanya. Beberapa penyakit yang dialami pengguna NAPSA yaitu yang pertama, gangguan pada jantung, yang kedua, paru-paru, dan yang ketiga, sistem saraf, dan yang keempat, pengguna jangka lama, bisa menyebabkan kematian. Kemudian, dampak pada psikis yang pertama, gelisah, yang kedua emosinya terganggu, yang ketiga cenderung lebih agresif, yang keempat berhayal, yang kelima hingga rasa bunuh diri. Dampak bagi lingkungan sosial yang pertama seperti dikucilkan oleh masyarakat, yang kedua masa depan suram. Pengguna NAPSA ini tidaklah salah jika hanya pantauan medis dan hanya untuk tujuan kesehatan. Tetapi pengguna NAPSA ini di luar dari itu dilarang. Pengguna NAPSA ini tanpa pantauan medis dapat berakibat pada hukuman pidana serta denda. Oh iya, ini ada tips dari kamu untuk jauhi narkoba. Yang pertama, jangan menerima barang dari orang asing. Modus narkoba itu biasa yang berawal dari barang gratis yang diberikan oleh orang asing. Jika kamu sudah mencoba dan kecanduan, maka orang itu akan meminta bayaran pada kamu untuk barang yang awalnya gratis itu. Kedua, selektiflah dalam memilih pergaulan. Dan yang ketiga,
Perkuat amal ibadahmu agar kamu senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Sebagai generasi penerus bangsa yang cerdas, kita tidak boleh menyalahgunakan nafsa, karena dampak yang timbul akibat penyalahgunaan nafsa sangat berbahaya bagi kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial. Ayo, jadilah generasi penerus bangsa yang bebas dari penyalahgunaan nafsa. Akhir kata, jauhilah narkoba sebelum terlambat. Dampak narkoba itu berat, kamu nggak akan kuat. Jadi, jangan coba-coba ya. Nah, di kesempatan kali ini, bukan saja saya melakukan penyuluhan mengenai nafsa, namun saya mengajak kepada teman-teman atau adik-adik yang sudah lulus SMA atau SMK yang ingin melanjutkan pendidikan pada saat ini. Kami, Universitas Pembangunan Indonesia Manado, telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru. Universitas Pembangunan Indonesia Manado ini berada di Kota Manado, Sulawesi Utara, di Jalan Multur Munsili 6, lingkungan 2 di Bahu. Kampus ini berdiri sejak tanggal 20 Januari 2009 dan di dalamnya ada Fakultas Keperawatan, Hukum, Teknik, Pertanian, Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Sastra. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan pengajar yang luar biasa dan profesional. Terima kasih.